berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Madrasah membahana di persada bumi Nusantara, pengemban amanah, mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RAFI-MTSMA bahu membahu turut berjuang, membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Aning Susi Indrawati. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, wassalatan wa salaman laka ya Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Ibu Dr. Anda Haja Nurhayati, Magister Pendidikan, Ibu Kepala Urusan Tata Usaha, Ibu Rohanisi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang hari ini beliau sedang berbahagia karena 2,5 tahun beliau menempuh studi pasca sarjana, hari ini sudah tuntas. Semoga ilmunya manfaat dan barokah. Narasumber Bimtek yang saya hormati, Ibu Sri Ningsih, Magister Pendidikan. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 2 Tegal, yang juga saya sering baca status beliau Kepala SMA 2 Brebes, yang sudah berkali-kali membimbing kita. Saya terima kasih sangat kepada beliau. Di padatnya kegiatan beliau mengisi acara tidak hanya di Jawa Tengah, mungkin karena sayangnya pada kita Rumah 1 Brebes memberikan jadwal yang penting hari Sabtu ya Pak Amal, dan tanggalnya sudah beliau berikan tanggal 28. Narasumber yang kedua kita sudah kenal semuanya, tidak asing betul, beliau adalah Pak Eko Pujianto, yang sangat besar jasanya untuk Man 1 Brebes karena kreasi beliau dalam mempublikasikan kegiatan Man 1 Brebes. Di samping kepala lab komputer, beliau juga guru expert ahli informatika. Maka saya arahin beliau, Mas, tolong kadang-kadang berbagi ilmunya, ya, terutama terkait dengan pembelajaran digital. Dan hari ini beliau nanti akan mengeluarkan ilmu kepada kita. Rekan-rekan panitia serta Bapak Ibu peserta Bimtek yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, nama kegiatan. Nama kegiatannya adalah Bimtek Pembelajaran Berdiferensiasi dan Pemanfaatan Aplikasi Magic School dalam pembelajaran. Dasar kegiatan KMA nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman
implementasi kurikulum Merdeka pada Rohul Atfal dan madrasah. Dasar kedua, rencana kegiatan dan anggaran madrasah bidang kurikulum tahun ajaran 2024-2025. Tujuan kegiatan BIMTEK ini diselenggarakan dengan tujuan membekali pengetahuan dan keterampilan bagi guru-guru MAN 1 Brebes terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan aplikasi Magic School dalam pembelajaran. Peserta Ibu Bapak Guru MAN 1 Brebes juga hadir, rekan-rekan tenaga kependidikan. Total jumlahnya 103. Untuk Ibu Bapak Guru ada 71 dan selebihnya adalah rekan-rekan dari tenaga kependidikan. Narasumber yang pertama Ibu Sri Ningsih, Magister Pendidikan. Beliau Kepala SMA 2 Tegal, Pemateri Nasional Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan P4TK Kurikulum Merdeka. Narasumber kedua Bapak Eko Pujianto, Magister Komputer, Kepala Lab Komputer dan Guru Mapel Informatika MAN 1 Brebes. Tempat dan waktu kegiatan bertempat di Hotel Dewi Jaya Brebes. Waktu Sabtu 28 September 2024. Pembiayaan dari dana DIPA MAN 1 Brebes. Terakhir penutup, Ibu Bapak, kami aturkan banyak terima kasih. Hari ini tadi pagi saya sangat bersyukur pada Allah karena kegiatan hari ini rekan-rekan bisa hadir tepat waktu, bahkan setengah 8 sudah banyak yang sudah hadir. Ya, itu merupakan bentuk Ibu Bapak perhatian dan peduli pada peningkatan kualitas MAN 1 Brebes. Yang kedua, kami memohon maaf pasti dalam penyelenggaraan kegiatan ini sebagai manusia biasa banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terakhir, kami memohon Ibu Kepala Madrasah nanti memberikan sambutan, motivasi sekaligus membuka kegiatan BIMTEK pada hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wan hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan beliau Ibu pemateri kita hari ini, Ibu Kandidat Doktor Ibu sebentar lagi beliau akan mendapatkan gelar doktornya. Kita doakan semoga beliau tetap sehat, tesis, dan bisa memberikan manfaat buat kita. Amin. Ilmunya selalu dibagikan kepada kita. Terima kasih Ibu cantik. Oke, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa masih tetap eksis cantiknya, itu yang tidak semua orang bisa. Beliau berarti wah luar biasa. Saya salut dan saya di hadapan beliau sakeo. Yang saya hormati para wakil kepala madrasah, wakil khusus Pak Amaluddin yang mengagendakan acara kita hari ini, dan yang saya hormati saya mengucapkan kepada Ibu Guru
nggak ikut karyawan dari saya sekalipun nggak ngajar, tapi insya Allah banyak ilmu yang didapat, banyak pengalaman tentunya. Yang semuanya saja insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Rabbal Alamin. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan ribu kenikmatan kepada kita sehingga kita hari ini bisa mengikuti kegiatan yang saya yakin bermanfaat untuk kita semua, karena nanti beliau akan memudah ilmunya, sedikit ilmunya beliau kepada kita, karena kita tahu bahwa kita yakin bahwa beliau itu ilmunya semudah, sampai dibagi pun nggak pernah akan habis, malah justru akan bertambah dan bertambah. Itulah ilmu, karena beliau memiliki bidangnya yang luar biasa, maka setiap kali mengisi ke kita mungkin mengisi yang akan selalu bertambah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari buku yang saya hormati, sesuai dengan tema kita hari ini, pembelajaran diferensiasi sama nggak sih dengan CBS zaman dulu? Tidak ya, tapi mungkin mengadopsi. Pokoknya pembelajaran yang diberikan sepenuhnya kepada anak itu disuruh aktif. Kemarin saya menemukan FYP-nya orang Indonesia yang sedang menjalani hidup di Korea dan akan mendaftarkan anaknya di sekolahan Korea sana. SD itu ternyata bahwa di Korea itu anak disekolahkan itu malah ketika masuk dikasih uang 3 juta, jadi dikasih seragam 3 juta, tapi sekolahnya itu hanya bermain, mainan aja pokoknya di sekolahannya, bermain dikelompokkan dengan anak-anak mungkin satu murah tapi bermain. Lah pembelajaran matematikanya, pembelajaran apanya itu di rumah sama ibunya. Jadi ibunya itu diberi modul dari sekolahan, dan kemudian itu nanti dipelajari di rumah. Sementara kalau di sekolahan, kalau di kita sebaliknya, anak-anak di rumah main sama bapak ibunya, dan di sekolah jejelnya ilmu-ilmu. Itu kemarin saya lihat di TikTok di Korea seperti itu. Dan kebetulan saya juga punya anaknya dari ponakan sekolah di sana. Itu juga memang sekolah yang khusus desain gitu. Ya begitu. Jadi udah dia belajarnya desain aja. Enggak dipelajari dari SMA-nya sudah di Korea, sekarang kuliah juga di Korea dan kemarin baru selesai. Ya itu cuma belajar desain, jadi matang di satu bidang. Saya juga dulu pernah pengen seperti itu, Gus Dimas. Pengen di madrasah itu dengan arahan Pak Direktur pada saat itu Pak Umar, Dr. Umar, itu sudah tentang administrasi guru biar kepala aja yang berfantasi. Bapak ibu yang punya anak yang memiliki keterampilan udah belajar keterampilan. Nanti guru-guru yang Al-Quran, hadis, fikih, matematika tinggal ngasih nilai aja gitu. Nanti anak-anak yang matang di fisika belajar fisika aja. Ya nanti ketika kita KSM itu ada jagonya. Anak yang matang di matematika udah belajar matematika aja. Dan itu ternyata berhasil. Kalau saya boleh buka Busri di Man IC itu lebih banyak seperti itu. Jadi anak-anak yang matang di satu mapel itu sudah diajari dari pagi sampai sore, ya udah pelajaran itu dalam 1 minggu. Nanti pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran pendamping seperti matematika dan sebagainya itu diajarkan di asrama. Tapi di madrasah ketika jam pagi itu udah belajarnya, kalau anak yang matangnya fisika ya udah sama guru fisika saja. Seharian penuh itu sama guru fisika. Ya di metode bermain, metode macam-macam.
dan alhamdulillah berhasil. Setiap KSM itu hanya KSM tahun ini saja Matice di Pekalongan tidak ada juaranya. Itulah kenapa kemudian kemarin Pak Kanwil ketika dalam pembinaannya coba digiatkan lagi siswa-siswa untuk diberikan motivasi untuk belajar. Caranya belajar ya kalau anak sekarang belajar dengan HP kelihatannya malah lihatnya bukan belajarnya, tapi mungkin dengan buku. Maka untuk itu insya Allah nanti Man 1 Brebes kita akan melakukan itu akan siswa nggak usah tinggi, tapi kita adakan buku untuk apalagi yang mau SNTP. Yang SNTP kita siapkan materi SNTP-nya dan itu menggunakan anggaran di madrasah. Mudah-mudahan ini akan memberikan peningkatan kepada madrasah kita. Selagi Nyuwun Sewu Bapak Ibu juga mau tetap seperti ini, nanti bisa menerima ilmu-ilmu dari beliau pemateri, termasuk dari pemateri yang kedua Pak Eko Pujianto yang robotiknya ini sudah mendunia di bawah bimbingan beliau. Di saya sudah berapa kali sudah robotik Man 1 Brebes itu menjadi daya tarik di bawah beliau Pak Eko. Terima kasih Pak Eko hari ini mau berbagi nanti tentang digitalnya kepada Bapak Ibu guru, sekalipun di tahun ini kita belum bisa memberikan sepenuhnya kelas digital pada masing-masing kelas. Nanti kita akan ada mencoba secara bergilir gitu nanti menggunakan madrasah digital. Begitu hari ini Bapak Ibu guru akan diberikan ilmunya oleh Pak Eko bagaimana cara memanfaatkan sarana prasarana yang sudah kami sediakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berbintek Bapak Ibu. Saya berharap sampai selesai diuji dengan baik, karena yakinlah bahwa tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat di kita. Apalagi kita tahu bahwa beliau itu tingkat nasional sudah bentar lagi mendunia. Doktor diterima, insya Allah mendunia ke depan jadi profesor. Amin. Oke, karena saya lihat masih muda, masih energik, masih beda dengan saya. Mau juga bentar lagi pensiun, tinggal nunggu keajaiban. Barangkali siapa tahu pemerintah. Tapi kalau pemerintah pensiun guru 65 kayaknya nyerah deh. Cucunya sudah tunggu itu Bu. Saya cucunya 7. Cucu saya 7, alhamdulillah. Next time juga kayaknya produksi lagi, bentar lagi 8. Insya Allah. Jadi nanti pensiun ya itu tadi TUSMP. TUSMP itu apa? Tunggu rumah, ngomong putu. Jadi tunggu rumah sambil ngomong putu, TUSMP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti Bimtek hari ini, dan marilah kita buka Bimtek hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Bapak Ibu. Jadi saya di sini tidak mengikuti sampai hari. Beliau adalah Kepala SMKN 2 Tegal, sekaligus Pemateri Nasional Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia PMPK Kurikulum Merdeka, yang masih sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan membagikannya untuk kemajuan pendidikan. Kepada Ibu Sri MPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi.
Soalnya saya ngisi sampai sore nanti. Setelah ini saya timbal lagi sampai malam. Saya masih ngisi, diminta bantuan beberapa soal di Jawa Tengah. Masih sehat ya semuanya ya. Semangat. Nah ini semangat. Karena saya waktunya nggak banyak ini ya. Saya sampai jam 12:15 ya. Ini apa jam 12 ya. Dan saya sesuai dengan random ya. Tapi insya-Allah dengan waktu yang tidak banyak ini esensinya akan kena. Ya. Esensinya dari negosiasi. Saya tertarik sekali dengan narasumber yang kedua, Pak Eko. Pak Eko ya Pak, nanti kapan-kapan main ke SMA 2 Brebes ya Pak. Saya juga SMA 2 Brebes ada robotiknya ya. Sekarang kan kita tetanggaan ya. SMA 2 Brebes rumahnya bagus sedikit. Pak Uyip? Oh iya. Halo Pak. Kelihatannya juga saya nggak bosan-bosan amat ya. Saya diundang maning gitu. Berarti bermanfaat. Dan juga saya pesan juga misalnya ini saya memberikan materi, tapi kemudian tidak kurang jelas nanti bisa main dalam sekolah kita diskusi. Yang saya hormati Pak Amal selaku ketua panitia kurikulum dan kandidat kepala sekolah. Kayaknya Romi kemarin langsung SK yang saya hormati, saya banggakan segenap Bapak Ibu guru dan dua luar biasa. Alhamdulillah saya diundang lagi kesekian kali. Saya bersyukur ternyata mungkin yang kemarin-kemarin belum begitu paham apa karena saya selalu dirindukan. Saya mudah-mudahan dua-duanya ya. Sekarang saya akan bicara tentang organisasi. Ya, kebetulan saya itu berkutatnya tentang organisasi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita sepakati ya Bapak Ibu ya, karena tidak akan banyak bicara tentang organisasi. Halo. Waktu saya nggak banyak ya. Kita sambil fun aja, kita mengerti, jangan sampai punya pikiran. Wis orang pusing-pusing kok kayak menteri negatif orang dokumentasi orang apa-apa kok. Ada sampai punya pikiran begitu ya. Ya, terbatas orang belum ganti presiden, ganti menteri orang dokumentasi usah dipikir. Bukan seperti itu cara pandang kita. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu harus menjadi pembeli A, C, B, C, D, ada 4 anak yang mampu sampai nanti yang sedang atau yang medium mungkin pakai orange yang sama sekali di bawah rata-rata dan butuh pendampingan betul warna merah itu peta kompetensi yang harus didampingi berbeda. Itu menjadi peta dengan bocah warna merah kuning apa orange. Ini yang harus diferensiasi. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka dalam pemberian setiap materi, panjenengan jangan sampai salah pendampingan. Salah pendampingan adalah jadilah guru yang cerdas yang paham kebutuhan anak. Kebutuhan yang warna biru dan warna merah pasti berbeda. Seperti halnya mereka membutuhkan sama sekali orang paham apa-apa. Nah, yang saya catat 4 anak ini adalah anak yang kebingungan. Yang melu siapa? Ngomong kata orang paham, ngomong kayaknya orang paham. Yang menemukan justru saya sebagai supervisor. Ya, coba nama ini, transfer 2, 3, 4. Tadi anaknya kebingungan, tidak punya catatan, kemudian tasulungan nggak nanya juga, memperhatikan anaknya presentasi, tapi jadi yang namanya perbedaan jurang pemisahnya tinggi. Yang itu terus, yang lo apa yang terjadi? Disitulah yang namanya anak yang lo tadi tidak betah sekolah. Anda tidak tahu bahwa perundungan ini yang melakukan adalah penjenengan semua, karena Anda tidak memberikan pendampingan pada anak yang membutuhkan pendampingan. Anak ini yang membutuhkan Anda dimong benar-benar, malah diabaikan. Jawabannya guru apa? Iya ya Bu.
selama ini mikir diferensiasi. Kalau anak ini dikasih bahan, kamu pelajaran ini soal selesai, setelah itu hasilnya tidak ke ibu, jalan. Tapi anak yang mau simpenan dikasih kamu kerjakan ini harus kirim ibu, nggak jalan. Nah itu untuk jago barang, kamu bingungnya di mana, kamu sulitnya di mana. Yang tadi kasih soal layu dewek, yang ini jago barang dikasih ini loh awalnya, kamu bingung di mana, dipahami duduk bareng mana yang harus dia lakukan. Itu yang dinamakan dengan diferensiasi. Esensinya saya langsung nembak Bapak Ibu, teori suan karena waktu ini sedikit Pak, jadinya ngerti. Ini semuanya hasil praktek baik Bapak Ibu, praktek baiknya ketika saya jadi supervisor. Kalau saya jadi supervisor mungkin jangan tidak berkenan telung jam atau boleh telung jam telung jam awal pembukaan tengah akhir. Tapi setelah 1 tahun itu sekali saya perubahan. Apa yang baik saya sampaikan, apa yang belum, ini yang belum. Tahun berikutnya saya supervisi lagi, yang tadi sudah baik harus lanjut, yang belum harus ada perubahan. Jadi ini guru ini pinter ngambil supervisi lah, teori itu harus betul-betul guru. Nah itu temuan yang sering terjadi Bapak Ibu adalah Bapak Ibu lupa anak-anak kita yang butuh didampingi. Yang tadi yang baik, yang warna biru tadi ya, saya analogikan warna biru ya, itu cukup. Nah yang warna biru tadi, karena ini pintar, bukan berarti juga panjenengan mengabaikan, no, tidak. Tetapi nanti Bapak Ibu contohnya tidak pernah mengambil data anak pintar di mana, karena Bapak Ibu tidak pernah melakukan assessment formatif. Kuncinya di situ. Masih ingat Bapak Ibu? Penilaian itu ada dua, penilaian sumatif dan formatif. Sumatif untuk apa Bapak Ibu? Mengukur untuk ketercapaian bisa 1 bar 2 bar, bisa 1,5 semester 1 semester, itu sumatif. Tapi kan untuk formatif Bapak Ibu gunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, kemudian untuk mengukur apakah pembelajaran itu sudah berhasil. Kalau di kurikulum MTK, apakah pembelajaran itu bisa menghadirkan well-being pada anak. Well-being apa Bapak Ibu? Kenyamanan psikologi, kenyamanan rasa senang belajar, kenyamanan untuk terus belajar. Ya, jangan sampai Bapak Ibu tuh melakukan sehingga mana di kelas itu selalu membuat cat-cat anak, itu menjadikan tidak nyaman. Kawan setelah terus becak anaknya ramai bacanya, walaupun kedumel itu cap, misalnya itu cap Bapak Ibu. Nah, ya coba itu tidak menghadirkan. Ada dari beberapa referensi yang saya baca itu ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah konten, produk, proses, serta lingkungan yang mendukung. Seperti yang tadi Bapak Wakasih sampaikan, itu kendala yang sering kami hadapi sebagai guru pembina ekstrakurikuler adalah kurangnya dukungan dari beberapa rekan terkait dengan kesibukan anak yang harus keluar dan menghabiskan waktu untuk mengikuti kegiatan lomba. Karena yang saya sampaikan, yang saya hadapi, ternyata lomba-lomba saat ini yang ditawarkan ke lembaga madrasah itu justru yang dihadirkan adalah konten atau produk yang mengharuskan mereka harus menghabiskan banyak waktu di luar kegiatan. Nah, apa yang saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan? Apakah harus di dalam kelas atau bisa diterapkan ketika dalam lomba juga? Terima kasih Ibu. Luar biasa. Terima kasih Ibu ya. Tanya-tanya. Aku mundur.
Maju. Berdiri. Tujuannya utamanya adalah memberikan kebutuhan anak intinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, Enggak ini. Maju. sekarang asesmen yang diadakan untuk pembelajaran itu sekarang tidak terfokus untuk nasional atau mungkin MPLB dan sebagainya, tetapi diserahkan masing-masing pada sekolah. Nah, pertanyaan saya, kalau anak kita itu memiliki kemampuan yang sangat bervariasi, bahkan mungkin ada siswa yang belum bisa membaca seperti itu. Nah, bukan saya bahasa Inggris itu. Nah, sedangkan dia itu harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan kemampuannya. Nah, terus dia nanti harus menghadapi soal yang sama. Nah, untuk itu sikap kita untuk mungkin sudah menjadi apa ibu ada tentang nilai yang saya tahu itu banyak kelas maupun di karena seperti itu. Nah, itu bagaimana Bu? Karena itu nanti akan merusak karakter bangsa. Anak dalam benaknya, dalam pikirannya itu kosong, tapi dia nyuruh baik. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana kita itu memberikan keseragaman soal, sedangkan waktunya untuk melakukan itu sama dan sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan Bapak Ibu. Menteri Sosial. Penggemarnya banyak. Begitu ngomong langsung penggemarnya itu ketika sebuah kebaikan adalah ketika banyaknya orang yang selalu support. Baik, kita jawab dulu ya. Pertanyaannya itu rendah sekali, rendah. Nah, ini kalau diperhatikan betul, ini pasti gula-gulanya pada dengan itu sama. Ini anak diajari dengan level beda. Bocah si bodoh yang kasih nilai yang begini, kan bodoh kurang paham kasih begini, yang kayak begini. Ujuk-ujuk, tahu-tahu apa? Tiba-tiba tes ulangan semesternya bersamaan, dikasih doanya bareng. Terus piye masalahnya? Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit pendahuluan dulu untuk tes anak-anak yang punya prestasi. Yang sama gitu. Oh, yang tadi pertanyaannya Bu Rapati, bukan mobilitas Bu, itu justru data untuk bisa Tadi yang dipentingkan itu kan portofolio itu sebagai itu sebagai pegangan, itu bukan penting. Yang sama-sama penting Bu, itu pegangan untuk bisa melihat merekam hari anak dari hari. Jangan sampai tadi kecolongan, ini bocah dari yang tidak terekam, ujung-ujung dia duduk di sebelahnya anak yang pintar, dia jadi pintar. Tapi kita harus tengok dia portofolionya bagaimana. Ini terindikasi begini Bu, ada satu guru yang pokoknya tidak perlu disebutkan. Guru tersebut kan memiliki indikasi nilai itu 5 itu bisa melulus sama terus. Nilainya karena dia itu sepenting ngasih nilai. Ada indikasi dia itu tidak paham, tidak merekam anak ini dari portofolio anak. Nyimpang semua. Nah, ini kan bisa terjadi. Semakin banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri, sejahtera pintar semua, kayaknya
Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau dapat menambah wawasan kita dan juga meningkatkan kompetensi kita sebagai guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes. Untuk acara berikutnya, Pak Amal akan menyampaikan beberapa hal kepada beliau. Dipersilakan. Ibu Bapak, yang pertama kita berikan tos dulu terhadap Bu Sri Ningsih. Ya, hari ini banyak memberikan pencerahan kepada kita. Nah, ada beberapa yang kami sampaikan. Tadi juga Ustaz Mahmud selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan itu agar mumpung berada di ruang ini dan masih anak-anaknya materi yang diberikan Ibu Sri Ningsih, izin akan kami sampaikan hal seperti ini. Memang rekan Wakil Kepala Madrasah di bawah itu ada para pembina yang pasti punya anak-anak unggul, anak-anak yang berprestasi. Kadang, dan karena sering curhat punten, kadang dicurhati pembina, kadang dicurhati guru mapel, yaitu seninya unggul. Maka Ibu Bapak punten, di ruang ini kami membangun dua hal. Yang pertama, untuk para pembina, setelah kita mendapatkan ilmu hari ini, tetap semangat dan lanjutkan membimbing siswa dengan baik sesuai prestasi dan bakatnya anak-anak. Satu, kami pun harus adil, Pak Amal pun harus adil pada siapa? Pada rekan-rekan guru mapel. Insya Allah hari ini rekan-rekan terserahkan. Tadi ada kata-kata dari Bu Sri Ningsih, yaitu ikhlaskan. Tapi masih koma, belum berhenti. Maksudnya apa? Kepada para pembina, tolong juga disampaikan ke anak-anak, tidak ada yang gratis. Saya yakin Bu Mapel yang mungkin beberapa waktu yang lalu agak sulit memberi nilai, mungkin karena tadi menyepelekan, tidak patuh. Tapi kalau patuh, yang penting kerjakan, yang penting mengerjakan, nurut, insya Allah bombong. Nanti Bu Mapel akan ikhlas. Itu kita semua selaku kakak Islam, para pembina, kita baik-baikan dengan semuanya. Itu saja. Berikutnya gantian materi kedua, Mr. Eko. Pakai kameranya Belinda. Orang. Oke, siap. Senyum, smile, cheers. 1, 2. Lagi 1, 2. Bebas 1, 2. 1, 2. Oke, sambung. Makasih.